ini kita lagi ada di Museum Pos Indonesia. Di Bandung ada banyak museum. Salah satunya adalah Museum Pos yang berada di Jalan Cilaki, nomor 73, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Museum Pos dibuka setiap hari Senin sampai Jumat, juga pada hari libur loh. Museum dibuka mulai dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Untuk berangkat ke Museum Pos, dari sekitar SMP 34 Bandung, kita bisa memesan go-kart seharga 20-50 ribuan aja loh. Harga relatif tergantung jam memesan dan kapasitas go-kartnya. Untuk masuk ke museumnya, kita tidak perlu membayar tiket masuk, alias masuknya gratis. Tapi kita harus melapor berapa orang yang akan mengunjungi atau masuk ke museumnya. Museum Pos Indonesia telah hadir sejak masa Hindia Belanda dengan nama Museum Pos Telegraf dan Telepon, tepatnya pada tahun 1931. Koleksi museum tersebut terdiri dari perangko-perangko dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya saat Indonesia jatuh ke tangan Jepang, pos telegraf dan telepon menjadi tidak terurus, bahkan nyaris terbengkalai. Setelah Indonesia merdeka, barulah timbul gagasan untuk mendirikan Museum Pos dan Giro. Untuk mewujudkan gagasan itu, pada 18 Desember 1980, Direksi Perum, Pos, dan Giro membentuk panitia persiapan pendirian Museum Pos dan Giro. Lalu, 3 tahun kemudian, pada tanggal 27 September 1983, Museum Pos dan Giro diresmikan oleh Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, yaitu Ahmad Tahir. Koleksi perangko adalah hobi mengumpulkan perangko dari berbagai negara dan zaman. Perangko pertama kali diterbitkan di Inggris pada tahun 1840, diikuti oleh banyak negara dengan desain yang mencerminkan budaya dan sejarah mereka. Pada masa kolonial, perangko digunakan oleh negara penjajah untuk wilayah jajahannya. Koleksi seragam pengantar pos menunjukkan perubahan seragam yang digunakan oleh petugas pos seiring waktu. Awalnya, petugas hanya mengenakan pakaian biasa, namun pada akhirnya abad ke-19, seragam resmi mulai diperkenalkan. Biasanya bergaya militer. Mesin telegram dan sepeda pos merupakan dua alat penting dalam sejarah sistem pengiriman surat dan pesan. Mesin telegram digunakan untuk mengirim pesan secara cepat melalui kabel telekomunikasi dengan cara menerjemahkan pesan menjadi kode Morse yang kemudian dikirimkan ke stasiun penerima untuk diterjemahkan kembali menjadi pesan yang bisa dibaca. Mesin ini sangat berpengaruh pada komunikasi jarak jauh pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 sebelum berkembangnya teknologi telepon dan internet. Hari ini Museum Pos sedang ramai dikunjungi. Di sekitarnya sedang banyak aktivitas yang dilakukan. Di Museum Pos Indonesia, kita dapat melihat koleksi perangko-perangko langka yang pernah tersebar di Indonesia. Selain itu, terdapat tulisan mengenai perkembangan sejarah pos Indonesia mulai dari awal berdiri hingga saat ini. Terdapat juga surat-surat kuno Nusantara peninggalan kerajaan yang masih dapat kita lihat secara rapi di Museum Pos Indonesia. Tak jauh dari Museum Pos juga ada salah satu tempat bersejarah di Bandung, yaitu Gedung Sate. Gedung Sate berada di Jalan Diponegoro nomor 22 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu Museum Pos bangunannya ada di sebelah timur Gedung Sate. Begitu sampai, kami disambut oleh pemandangan yang membuat mata segar. Di halaman depan gedung, ada kolam ikan dan air mancur yang bikin adem saat dilihat. Ada banyak juga pohon-pohon yang membuat suasana lebih teduh. Yang tidak kalah menarik, ada tulisan besar Gedung Sate yang menjadi spot foto favorit pengunjung. Nah, tahu gak sih Gedung Sate ini dibangun pada tahun 1920.
dan awalnya digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, fungsinya berubah hingga akhirnya berubah menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Meski jadi kantor pemerintahan, halaman depan gedung sate ini terbuka untuk umum loh. Banyak wisatawan datang ke sini buat foto-foto dan menikmati suasana. Di dalamnya juga ada museum gedung sate yang menyimpan berbagai sejarah menarik tentang bangunan ini dan perkembangan kota Bandung. Gedung Sate adalah salah satu ikon bersejarah di kota Bandung, Jawa Barat. Gedung ini terkenal dengan ciri khas ornamen 6 tusuk sate di puncak menaranya yang melambangkan jumlah 6 juta gulden, yaitu biaya pembangunan gedung tersebut pada zamannya. Gedung Sate juga menjadi saksi berbagai peristiwa sejarah. Salah satunya yang paling terkenal adalah peristiwa penyerangan oleh pasukan pejuang Indonesia terhadap tentara Belanda pada 3 Desember tahun 1945 yang menewaskan beberapa pekerja asal Indonesia dan juga Belanda. Gedung Sate mulai dibangun pada tahun 1920 dan selesai pada tahun 1924. Perancang utamanya adalah arsitek Belanda yaitu James G dengan bantuan tim insinyur mereka yaitu Eddie Rowe dan George Hendrick. Bangunan ini dirancang dengan gaya arsitektur Indo-Eropa yang menggabungkan elemen tradisional Nusantara seperti atap yang menyerupai bentuk meru. Nah, meru ini merupakan ciri khas bangunan tradisional di Indonesia, khususnya pada candi-candi di Jawa dan pura di Bali. Bentuk ini mencerminkan unsur budaya lokal yang dimasukkan ke dalam desain kolonial Belanda. Nah, gedung sate ini juga memiliki elemen arsitektur Eropa yang sangat kuat. Terlihat dari fasad bangunan yang simetris, jendela besar, serta pilar-pilar kokoh khas arsitektur Renaissance. Sekian perjalanan kita hari ini ke tempat bersejarah di Bandung, yaitu Museum Pos dan Gedung Sate. Ya. Oke. Seru Ya. banget.